bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Dewan Guru saya semangat satu semoga sehat selalu. Alhamdulillah berkat yang lebih kita bisa dipertemukan pada hari ini dan keadaan sehat walafiat ya, iman sehat semoga dan tidak ada hentinya salawat beserta salam kita lanjutkan pada Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, kita mulai dengan pantun. Asik. Ya. Belum. Kota di pinggir jalan. Cakep. Ciptaan Tuhan tak pernah salah. Cakep. Agar acara lancar berjalan, mari bersama-sama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali sambutannya dari Ibu Kepala SDN Cimanuk 1 pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat umur sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Jumat nanti di akhirat. Ibu bapak guru yang bisa hormati dan saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk berapa kali? Kedua kali ya, dalam suasana seperti ini, karena mungkin ini suatu kewajiban sebagai CGP untuk melaksanakan tahapan-tahapan demi tahapan sehingga mungkin ini berapa pertemuan seperti ini nanti sampai ke 6 pertemuan ya, nanti panen rayanya ada Bu ya, mudah-mudahan dilancarkan. Karena apa? Mungkin karena ini tugasnya ya, CGP ini seperti ini, jadi kita ikuti, kita kasih semangat, kasih support untuk Ibu Ina. Kenapa? Untuk mempersiapkan ini luar biasa. Mungkin butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh uang juga ya. Itu yang pertama, yang finansialnya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Ina dalam melaksanakan tugas CGP ini mudah-mudahan selalu diberikan sehat, selamat dan juga sukses dan jaya. Ibu-ibu ini akan mengutarakan tentang diseminasi penerapan budaya positif. Mungkin nanti yang lebih luasnya diutarakan atau disampaikan oleh CGP, hanya sekilas saja di sini. Diseminasi itu artinya penyebarluasan ide-ide atau gagasan yang telah dilakukan oleh Ibu Ina, yaitu mungkin salah satu praktek
apa ya, salah satu praktek ya. Ya. Mungkin ini nanti dikembangkan ya. Di sini diseminasi penerapan budaya positif. Budaya positif ini ya mungkin budaya itu apa ya, kebiasaan ya, ataupun cara kita atau membiasakan disiplin positif ya, budaya positif. Jadi membiasakan yang positif, berarti di situ positif itu baik ya. Jadi kita harus membudayakan, harus menumbuh kembangkan budaya positif ini. Seperti apa? Seperti pertama, positif dalam kedisiplinan ya. Kita harus digarisbawahi kedisiplinan itu apa saja. Pertama, kita cara datang dan pulang ya. Kita di sini mengajar atau kita memberikan pembelajaran sebagai tupoksi kita yaitu 7.30. Tolong itu harus bisa diterapkan. Karena apa? Karena kalau misalnya kurang atau lebih dari jam sekian itu udah bukan merupakan budaya. Tapi kalau misalnya kita budaya positif itu tugasnya itu, peraturannya itu sesuai dengan waktu. Kita mengajar di kelas 7.30, terus istirahat jam berapa, pulang jam berapa. Itu budayakan. Juga cara kehadiran sama dibudayakan juga. Lalu kebajikan yang lainnya. Kebajikan itu artinya kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak seorang guru itu harus seperti apa? Ya. Kita harus memberikan contoh yang lebih baik, terutama guru kita sendiri untuk putra-putri kita di SDN Cimanuk 1 ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita di sini budaya positif, berarti kita harus yang baik-baik budayanya ya. Dari tadi itu, dari kedisiplinan, kebajikan, nilai-nilai yang baik itu harus kita budayakan. Kalau misalnya kebalikannya dari itu tidak dibudayakan, berarti kita tidak menerapkan budaya positif ya. Jadi yuk kita junjung, kita laksanakan untuk SDN Cimanuk 1 ini, karena di sininya diseminasi penerapan budaya positif, maka yuk kita bareng-bareng lakukan hal-hal yang baik untuk kita sendiri ataupun untuk anak didik kita. Karena kalau misalnya kita memberikan yang baik, kembali ke kita baik juga ya. Mungkin hanya itu saja, karena giat hari ini setelah diseminasi penerapan budaya positif, kita akan mengisi PMM yang itu juga luar biasa Bu ya. Karena apa? Karena itu nanti menyangkutnya kepada serti segala macam, finansial. Jadi kita jangan abaikan untuk itu. Yuk mari kita mudah-mudahan untuk hari ini, giat hari ini diberikan kelancaran, kesuksesan dan juga keberkahan ya. Dan juga tentunya untuk Bu Ina mudah-mudahan terus semangat ya. Karena apa? Karena ini rintangannya luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan adanya kesehatan, mudah-mudahan Bu Ina selalu tegar ya, selalu semangat. Dan yang muda juga Ibu tidak menutup kemungkinan, mudah-mudahan esok lusa kita jangan bosan-bosan untuk daftar ke CGP. Karena apa? Karena buahnya itu enak, meyakinkan hasilnya ya. Karena apa? Karena yang sekarang aja nih, kemarin di stadion ketemu dengan teman, karena bukan dari CGP ya, pertamanya itu udah diberikan mandat, itu udah katanya daftar aja, mudah-mudahan karena peraturan juga ya, dia sampai dikeluarkan, sampai di ini tidak masuk dalam usulan kepala sekolah 2 orang.
dihapus langsung. Jadi ya kasihan ya. Iya. Nah, yang ikut kemarin ke ini ke Bangka Belitung ya. Saya katanya udah persiapan segala macam gitu. Ternyata dicoret langsung. Itu 2 orang dari Karang Tanjung, Pak Basir sama itu. Tapi mudah-mudahan ini yang muda, yang berkarya ya, terus pacu perkembangan zaman ya, karena zamannya ini seperti ini ya. Nanti mungkin mudah-mudahan ke depan ada lagi perubahan lagi ya, karena ini untuk ini tahun ini harus apa sih? Harus semangat nih. Terutama untuk Bu Fitri ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tahun ajaran baru ada di mana? Di sini. Ada di sini. Ya, mudah-mudahan. Karena apa? Karena ya itu tadi janjinya itu ya guru penggerak itu Bisa Pak tidak Warima. pengawas ya dari Bisa Pak Warima. walaupun usianya muda ya, tapi kalah dengan pengalaman Neng ya. Ini mah hanya ke Bu Neng Fitri aja, kalah sama pengalaman. Itu pinter IT, pinter segala macam, sama pengalaman karena umur ya. Jadi kalah untuk pengalaman mah ya. Tapi jangan dikalahkan ya. Karena jangan dikalahkan karena ini mah udah dari kemarin udah tahu berapa, jadi pengalaman. Jadi Ibu Neng jangan lupa, jangan segan, jangan malu untuk berguru kepada guru-guru yang senior di sini. Karena apa? Guru di sini ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Pengalamannya itu luar biasa. Jadi sekali lagi terapkan budaya positif ya. Baik waktu kedatangan, pulang, walaupun dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Mungkin hanya itu saja. Cuman Pak Dirwan itu selalu kebiasaan datang itu selalu lambat ya. Kurangnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah menyambung dari Ibu, mari kita sama-sama mendengar paparan dari Ibu Ina Luciana tentang diseminasi penerapan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pada sebut dari Allah karena hari ini saya akhirnya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu semuanya, ya. Terima kasih sudah bersedia berkenan menyempatkan waktunya untuk kegiatan yang saya laksanakan ini. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang ini ya, yang aneh ya, karena Bapak Ibu tuh sudah pada tahu gitu lah. Ibaratnya mah kayak ngajar ikan berenang ya, sudah pada pinter ini, udah Bapak dan Ibu guru semuanya sudah paham ya. Tapi karena ini adalah proses saya sebagai calon guru penggerak, jadi ya harus dilaksanakan juga. Apa saya ini ya, kalau misalkan saya ini calon guru tadi, yang apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala betul bahwa prosesnya itu memang tidak mudah, ya, tidak mudah, memakan waktu, pikiran, tenaga, ya, dan juga material juga ya. Tapi dukungan Bapak Ibu inilah yang akhirnya membuat semua proses itu akan menjadi mudah. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi tentang budaya positif, ya mungkin saya akan sampaikan dulu, kita kesepakatan dulu ya Bapak Ibu ya, sedikit kesepakatan. Nah ini yang pertama, semua peserta mengikuti kegiatan dengan bahagia. Gue bahagia ya Bu ya. Bahagia. Jangan senang dan bahagia. Happy. Supaya nanti kegiatan ini juga akan berjalan secara bahagia juga. Bu
Kemudian yang kedua, semua peserta mengikuti kegiatan dengan aktif. Bukan mau sudah silat ya Bu ya. Hiperaktif boleh nggak? Ya, jadi aktif, silakan kita nanti saling berinteraksi ya. Dan yang ketiganya, kita tidak mendebat pendapat dari peserta lain ya. Jadi kita tidak mendebat. Cicing baik gitu. Oh, dia bisa. Boleh lah, nanti selain itu silakan mau sambil makan boleh, sambil tidur boleh. Jangan sambil tidur, jangan sambil ngobrol gitu. Ngobrol nanti kita sama-sama ngobrolnya ya. Bisa disepakati Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Ya, boleh. Asal tidak mengganggu yang mau itu tinggi di belakang, silakan. Oke, mengenai ini sebelum kita maju ke materi-materi lainnya, ini adalah ada pertanyaan pemantik. Nah, ini nanti kita diskusi nih, baru nih, lihat ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Ini jawabannya itu setuju atau tidak setuju. Tapi nanti saya juga pengen tahu nih alasannya apa. Kalau jawabannya setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasan juga apa? Gitu ya. Ini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, pasti ada yang setuju dan tidak setuju pasti ya. Setuju. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, nanti Ibu, saya mau tanya ke Ibu siapa yang tadi setuju, alasannya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang tidak setuju hukuman tuh yang pertama. Yang ketiga, ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang tidak setuju? Saya mau tanya, silakan siapa yang mau menyampaikan kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang tadi bilang setuju, Cung. Setuju. Apa alasannya? Alasannya tadi sesuai jawaban nomor 2 juga, hukumannya kan berupa yang positif lah. Intinya bagaimana caranya anak supaya disiplin. Contoh tadi dengan cara hukuman apa? Membaca. Misalkan dikasih tugas memberikan tulisan atau membuat cerita mungkin seperti itu. Punishment yang positif. Begitu Kak, begitu. Jadi apa semuanya setuju ini nomor 1 ini hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yakin? Setuju. Lihat dari itunya dulu. Soalnya Apakah anak itu seperti apa gitu atau bisa dicontoh ke anak itu kan hukuman itu Mungkin suruh ngapalin perkalian gitu. apa macam hukumannya yang positif. Ya, pokoknya hukuman. Apakah ketika ibu menghukum, ketika ibu menghukum anak, ya, misalkan dia tidak mengerjakan PR nih, itu dihukum. Nah itu menurut ibu itu apakah dia akan nanti selanjutnya dia akan mengerjakan PR, apakah dia akan nurut lagi atau gimana? Apakah ada yang Kalau pertama pasti nurut, yang tidak pertama pasti nurut. Pertama gini, Bu, mungkin ini dalam pertama kelas setuju ya? maaf Bu, mungkin dalam kelas sebelum apapun kan kita ada tata tertib atau kesepakatan bersama. Ya, Bagaimana caranya supaya misalkan si anak tidak mengerjakan ini, apa nih hukumannya? Itu hasil kesepakatan kelas lah antara siswa itu sendiri. Oke, berarti yang nomor 1 tadi setuju ya? Setuju ya? Yang kedua tadi setuju tidak setuju? Ini nggak ada yang tidak setuju. Tidak ya? setuju mana Tidak. coba? Ayo jawab. Ya, ya, boleh. Yang ketiga, yang kedua juga ternyata setuju. Apakah yakin ibu memberikan hukuman dengan hal positif, membaca, membersihkan halaman, gitu kan? Membersihkan halaman sekolah, apakah itu juga akan meningkatkan disiplin anak? bisa juga Bisa. karena dia jerak supaya jerak gitu kan. Oh, setuju. tapi sesuai dengan kemampuan anak. Kemampuan Kita anak akan kalau harus dikasih bawah. semua halaman Iya, iya. dibersihkan. Itu anak ini sesuai. Sesuai. Kalau sepakat bawah kasihan. Asalkan dia silakan sampah ke situ. Kemudian membaca juga tidak Kasusnya harus takut halaman. kayak kejadian di daerah Disesuaikan. mana? Sumatera itu si anak membakar sampah, ternyata bawa bensin, dia taruh ke si anak, akhirnya kebakar itu si anak.
Nah, itu yang efeknya ya. Yang efeknya kalau misalkan kita disuruh membakar ya kan. Ternyata dibakar beneran. Iya, saya Bagus. Nah itulah. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. setuju sekali itu. Penghargaan semua, kalau semuanya dapat reward, nanti apa-apa dia nanya reward terus. Coba bisa. Iya. Tadi Kalau misalnya hanya berupa pujian mungkin bisa Iya. oh kalau misalnya tulisan sama ininya bagus nanti aku kasih permen. Nanti dia ada motivasi harus aku kasih permen lagi. Nah seperti itu. Tapi Kalau 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 saya setujunya penghargaan itu dengan tepuk tangan. Dengan Ujian tepuk juga. tangan. Iya. kalau yang Jadi penghargaan itu tidak untuk materi. Mungkin yang ini ya. mungkin dikasih bintang atau tanda atau kertas, nanti sumpulin kalau misalkan 20 penerima penghargaan dirapot tidak akan merah. Tepuk tangan buat kita semua. Sebenarnya saya lebih yang ketiga tadi saya lebih setuju kalau Gusir tadi ya tidak setuju gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang itu tadi kata Gusir kalau tidak semua anak ketika kita diberi penghargaan, dia nanti cuma mengharapkan penghargaan saja, pemberian saja, kita kan kasih uang, atau kasih hadiah atau apa. Nanti itu akan dia motivasi hanya Materi. tadi gitu. Saya lebih cocok kalau bisa cenderung kalau kita tuh kalau memberi penghargaan mungkin berupa tepuk tangan, kata Ibu Meti, kemudian jempol, Ujian, hebat supaya apa? Kalau yang supaya anak itu memunculkan motivasi intrinsik. Kalau ini mah cuma ekstrinsik aja dari luar aja. Kalau nggak ada dari luar, ya enggak seperti itu. Ya, baik itu nomor 1 hukuman, nomor 2 bahkan nomor 3 sama. Jadi itu hanyalah motivasi ekstrinsik aja, hanya dari luar saja, bukan dari dalamnya. Kalau tidak ada itu, mereka tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak akan melakukan apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini mah yang ketiga ini hanya memunculkan ketiga-tiganya ini hanya memunculkan motivasi ekstrinsik aja dari luar saja, bukan dari dalam si anaknya ini. Sebelum itu kita lanjut dulu. Nah, coba kita lanjut ke perubahan paradigma. Ya, silakan Bapak Ibu berpasangan. Ya, berpasangan itu udah satu meja berdua. Ya. Nanti kepalkan, nanti ada satu rekan, ya. Satu lagi, misalkan Ibu Tuti dengan Ibu Dina. Ibu Dinanya mau yang mana nih? Mau yang ngepal tangannya atau mau Bu Tuti yang ngepal tangannya? Nanti salah satunya merayu supaya dibuka kepala tangannya. Boleh di kepala tangan bayangkan bahwa di dalam tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ada sesuatu yang ini mah gitu ya. Nah, tugas temannya itu lagi bagaimana merayu, bagaimana membuat si yang pengepal tadi itu membuka tangannya. Apapun usahanya silakan, mau dengan rayuan, mau dengan paksaan, mau dengan mengintimidasi, ya silakan bagaimana apakah bisa membuat si temannya tadi itu membuka. yang jelasnya dengan uang lebih saya. Coba dulu, silakan. Ya, silakan. Dengan rayuan boleh, dengan mengancam, apa aja. Berhasil tidak? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Kenapa? Dia memegang sendiri. Oh, bener mau dia kami gacuan dia nih. Coba Bu Dina, kenapa tangan
nggak mau dibuka? Kenapa nggak? Karena rayuannya kurang mau. Kurang merangsang. Ada lagi? Bu Neta. Sekarang ke sini. Nih apa kayak Ini yang mana nih? Asal dibuka nih. Ayo kita nih. Pilih nih. Ayo buka. Oh enggak yang juga. Dia masukin lagi. Terima kasih. Udah nggak mau. Sekarang saya minta pengalaman yang pendapatnya yang berhasil kebuka, yang berhasil dibuka nih. Bu Neta ya, yang merayat ya. Bohong itu Pak. Rayu lagi raya. Apa hasil rayuannya dan apa hasil rayuannya? Memberikan motivasi agar kita sukses bareng-bareng. Dan dia mungkin terkalahkan ya. Contoh motivasinya bagaimana itu Bu Neta? Pulangnya ada yang nyeblak, Bu. Oke, bagus ya Bu Neta ya. Nah, sekarang Bu Irfan, kenapa bisa dibuka itu? Kepalanya. Alasannya apa? Bu Irfan, alasannya apa? Kenapa mau membuka genggaman tangannya? Karena ada perjanjian-perjanjian. Dari nggak masuk Pak, ada sesuatu gimana? Karena ada sesuatu yang ingin sama-sama janjikan. Dijanjikan. Oke. Bapak, berarti enek kalau kita minjamkan lagi aja. Awal-awalannya, Janji palsu. ayo, mau berpendapat? Tadi Ibu sudah berhasil. Oh, udah kayaknya ya tadi. Alasannya tadi Ibu Haji ya? Iya. Ibu Haji berhasil tidak? Berhasil karena Dibuka dibuka karena ibu sangat lembut sekali merayunya. Makanya ibu sebagai kepala sekolah jadi harus dikasih itu bagaimana harus menikah. Langsung di sini Ada ancaman ternyata. Ancamannya lembut ya. Ternyata. Tetapi sangat tepat sekali karena sebagai bawahan kita harus Nurut. Ada intimidasi. Iya betul. Iya saya sana. Ada sesuatu. Tadi itu beberapa cara ya. Ada yang cara lembut, ya. Kayak seperti ibu caranya lembut. Dia menggunakan jabatannya. Jabatannya. Dia menggunakan jabatannya. tadinya saya tidak. Lama-lama saya luluh juga. Ibu Tuti dengan Ibu Dina, ya. Tidak bisa. Bisa. Bu Dinanya memiliki kontrol diri yang kuat. Punya prinsip. Sudah Kuat ya. Bu Neta tadi berarti karena mereka menjalin kerjasama yang baik. mereka ada Nggak masuk. Saya mau berhenti sebentar. Kasih baju yang mau pangatrok langsung dibuka. Ancaman. sebenarnya itu munculnya dari dalam diri sendiri memang bukan karena di ini bukan Karena diiming-iming ya bukan tapi ya. memang terbuat juga karena Bu Haji Nok karena mau membuka ya bukan karena diiming-iming bukan karena tapi emang Bu Haji Nok sendirilah yang memang ingin membuka hati Bu Haji Nok PP3 ya. Tapi maaf, tapi kenapa teman saya ini gak mau membukanya? karena ini kan dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri tidak mau dikontrol oleh orang lain semuanya sama Kuat pendiriannya. semuanya sama kita tidak bisa mengontrol orang lain kita tidak bisa mengontrol orang lain apapun yang kita lakukan itu bisa tadi karena itu tadinya kan punya kesepakatan ya tetap Bu Ulfa biarpun dia ada kesepakatan tetap karena dia hanya mengontrol dia udah dibuka gitu. Apa mungkin ya? Dia itu tidak mau saling tolong menolong ya? Oke, tadi ya karena itu tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain itu kuat. Soalnya ini nah, ya kegiatan ini Ini perubahan bervariasi paradigmanya. ya, bagus ya. Ada yang ada. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, gitu ya. Itu perubahan paradigma teori kontrol. Oke, lanjut. Nah, ini siapa sesungguhnya
yang memiliki kontrol. Ya, ini ada 2, stimulus respon dan teori kontrol. Udah lagi. Kita lihat stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Kemudian kalau stimulus kontrol, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang kita lakukan. Saya pemaksaan dan pada saat bujukan gagal. Kemudian ya, kalau di teori kontrol, kita berkolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, menang ada kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang. Win-win solution. Win-win solution atau menang-menang. Oke, ini disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ini ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Iya. Maksudnya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita akan jelaskan kita teori motivasi, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan, dan yang keempatnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini keempat teori kontrol menurut Dr. William. Baca Bu. Baca. Ya, lanjut ya. Ini kita mulai ke motivasi. Ya. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, ini motivasi perilaku ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah level paling rendah, ya. Level paling rendah dari perilaku manusia. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kalau yang pertama, ini menjadi ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kalau yang perilaku yang pertama ini tetap ya masih motivasi eksternal, hanya dari luar saja. Ya, karena adanya dari luar. Kalau tidak ya udah, kamu apa yang akan saya lakukan itu tidak akan ada pengaruhnya gitu kan. Lalu nomor 2, untuk dapat imbalan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan dapat sesuatu? Kan begitu ya. Kita motivasinya adalah tetap dari luar, karena ada sesuatu lagi. Kita melakukan sesuatu karena sesuatu. Gitu ya. Entah itu jabatan, entah itu uang, entah itu apapun gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi perilaku ini, mana yang paling bagus? Nomor 3. Yang mana? Kita Menjadi orang yang mereka inginkan. menjadi berarti yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Mudah-mudahan kita yang itu ya. Kenapa? Nah, karena motivasi yang ketiga inilah tujuan dari disiplin positif. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Ibu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, akibat Gimana nih jawabnya ya? Hukuman bisa tuh. Hukuman. Oke, karena akibat kelakuan. Oke. Konsekuensi. Salah. Konsekuensi. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bener. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi.
Konsekuensi. Betul. Hore. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pintar anak-anak. Pinter. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, mulai pinter nih. Wah, berjemur di lapangan basket pukul 12. Siapa? Hukuman. Yes. Hukuman. Lihat hukuman. Betul. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Yang kali karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Sanksi atau konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Kayak ibu ya, hukuman. Salah. Betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hore. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena dia yang menaburkan konsekuensinya itu. Kelakuannya. Ya, pintar sekali. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Enggak, pada saya ikut kabuyan ya. Apa Buyan? Hukuman. Pintar Buyan. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Dia temannya. Terus akhirnya duduk di Di lapangan. konsekuensi. Apa? Konsekuensi. Salah ulang ya. Betul. Iya dong. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Sanksi. Konsekuensi. Hukuman. Apa Din? Lina? Hah? Konsekuensi. Oke. Jabatan. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yo, Bu Tuti nih. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kan laporan PJOK. Iya, konsekuensi. Kalau saya guru bagian PJOK-nya Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Selesai. Tadi tadi yang tadi apa tadi pelajaran PJOK ya? Lari suruh lari karena terlambat pelajaran PJOK. Kenapa itu disebut konsekuensi bukan hukuman? Sedangkan tadi yang sebelumnya lari karena terlambat sekolah, kalau terlambat masuk. Tadi hukuman itu tadi ya. Kenapa? Kalau tadi disuruh lari karena terlambat masuk sekolah, itu hukuman. Sedangkan ini lari tapi pas pelajaran PJOK tapi adalah apa? Ini adalah konsekuensi. Betul ya. Jadi memang kalau di pas pelajaran PJOK itu kan karena memang guru PJOK-nya awalannya pemanasannya itu karena lari. Makanya ketika ada anak yang terlambat ya disuruh lari, ya kan? Kalau mungkin pemanasannya jongkok mungkin apa spot jam ya mungkin itu juga ketika yang disuruhnya itu bukan karena pelajarannya PJOK bukan, tapi karena memang awalan pemanasannya
lanjut. Lapar Bu. Nah ini ada lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah pada saat itu guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap. Nah Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva disuruh maju ke depan, berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah ini menurut Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Dia membiarkan teman-temannya mentertawakan. Jadi tidak memberikan upaya untuk meredam supaya dia si anak tersebut gitu kan bangkit semangatnya. Tapi ketika Terpuruk gitu membiarkan anaknya ketawa segala macam, Ejek, pasti dia dibully. akan lebih jatuh, lebih malu. Tapi itu di depan hukuman mendisiplin anak sudah setuju. Oh, Kita ke sini, itu alat kasus ini nggak setuju. Ya, itu karena dipermalukan dia, dipermalukan oleh teman-teman. Ketika iya. mentertawakan gitu kan, si gurunya tidak meredam si yang temannya. Lalu apa yang terjadi pada Iva? Malu. Malu. Tapi harus dibimbing. Jadi lebih gagap dia, lebih Iya, grogi makanya dia. dia merasa tersakiti. Berarti itu Pak Seno itu menyakiti murid. Dia menyakiti secara psikis, secara fisik maupun psikis dia. Pak Seno Lebih gempel. Kemudian menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno tadi itu terdapat hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Meskipun tidak diserang secara fisik, dengan cara membiarkan teman-teman yang mentertawakan itu kan menjadi tekanan sama Cukup siapa. itu pas ya. Iya. Pahamnya Masuk. berarti ya? Iya. Yang pinter ini. Hore. Nah ini perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ulang bolak ya Bapak Ibu. Yang terbolak. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Takutnya ada dendam. Ingat banget Ya, ya. ingat banget sampai sekarang juga. Betul. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tidak Jadi seumur Hari hidup tak ya. lain, hari tak Ingat baik, lain, baik. Nah, ini adalah Panjang. hukuman yang takutnya begitu ya. Anak membenci kedisiplinan itu hukuman kalau kita memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman kita dihukum, bukannya anak malah kita harapin kita dihukum itu dia sadar kan, tapi malah menjadi anak itu malah menyakiti diri sendiri karena dia. Kemudian dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi nanti anak berpikirnya lebih positif lagi nanti. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, ya singkat untuk sementara. Bisa takutnya dendam, sumpah. Kayak mau tadi kan contohnya, karena dia dendam diberi hukuman, akhirnya yang dibakar sekolahnya. Ya Pak, jadi disuruh dibakar. Siswanya ya Pak, ya ada Lain siswanya. ujung-ujungnya di pesantren gitu. Oke lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi ya. Jadi restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi
tujuan mulianya ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2000. Nah ini ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Ya, jadi kita menawarkan, bukan memaksa. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun, kita sifatnya menuntun, bukan ngejudge kalau kita namanya. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalahnya, tapi lebih ke solusinya bagaimana. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu restitusi. Oke. Ini tadi tuh ya hubungannya dengan kesepakatan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini mengapa peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita balik lagi pada keyakinan-keyakinan. Ini nilai-nilai kebajikannya ya. Ada beriman, ini sesuai profil pelajar Pancasila. Ada nilai kebajikan ya, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah ini peraturan. Kalau peraturan itu sesuatu yang akan kita kerjakan gitu ya, akan kita lakukan. Kalau keyakinan itu lebih abstrak gitu ya, lebih abstrak, apa ya namanya ya, lebih abstrak gitu. Jadi bukan sesuatu yang tindakan ya gitu ya, tapi sesuatu yang Apa yang mereka yakini? yang kita yakini gitu loh, Tujuan kita. yang kita yakini apa nih. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita ini keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Ini ada yang terjawab nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya. Keyakinan kelasnya apa? Apa nih yang keyakinan yang harus dimiliki oleh siswa itu? Kita kembalikan apa? Kelas kami kelas yang rapi. Ya, berarti apa? Kalau misalnya dia kan Kedisiplinan. pinjam buku nih, kan untuk kembalikan buku tempatnya kan, ambil buku, ya kan? Berarti dia kan nanti kalau selesai kembalikan lagi ke tempatnya. Bagaimana dengan si anak itu? Tanggung jawab tidak? Tanggung jawab. Berarti dia dia bertanggung Jawab. Berarti nanti keyakinan kita adalah tanggung Jawab. ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Saling menghargai. Nah, saling menghargai, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Ya, tepat waktu. Betul, disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nih? Kalau kita bullying apa nih? Keamanan. Ya. Keselamatan. Keamanan, keselamatan. Betul. Dilarang menggunakan narkoba. Berhubungan dengan apa? Kesehatan. Betul, pintar. Kecanduan. Ya, oke ke situ oke pintar. Atau buku. Kemudian Anak ibu Tea. bergantian atau menunggu giliran. Ngantri. Apa itu? Tertib. Tertib. Berkomitmen juga ya, ngantri. Gunakan masker. Keselamatan. Biar selamat pakai masker, nggak kena virus. Selamat Tenepa. Iya betul. Pang Tenepa. Tenepa. Kemudian jangan berlari di lintas atau koridor. Keselamatan. Keamanan, keselamatan. Coba. Dang. Betul nggak? Hore. Udah punya kuncinya. Lanjut. Nah, untuk membangun budaya positif, lingkungan yang aman, mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan ini nanti kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, belonging.
Belonging itu cinta kasih sayang. Yang pertama surga dulu ya, bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian Makan. kebutuhan cinta dan kasih sayang. Aku membutuhkan. Aku meriah. Kebebasan. Semua kita ini membutuhkan ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup. Apa sih harus kita kebutuhan hidup itu? Makan. Cara kapan? Minum. Ini nih, kalau mau pulang apa namanya itu? Kemana pulangnya? Rumah, punya rumah ya. Kemudian kita bisa kemana-mana kayak seperti ini gitu. Kenapa? Punya tulus. Kenapa? Karena kita di sini. Kenapa? Fulus. Bukan. Kita bisa datang ke sini dan kemana bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan segala aktivitas. Itu karena kita badan kita sehat. Kesehatan itu adalah kebutuhan hidup yang pertama. Oke, selanjutnya kita dengar di sini ya. Kita akan ke belajar lagi. Kita ada kasus nih. Jangan tadi bagus, kok kasus. Kan yang mana nih kita pilih dulu nih. Kita ada beberapa kasus. Ada berapa tadi? 5. Oke. Yuk. Nih. Kebutuhan apa nih yang akan sebutkan kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Ini kebutuhan apa ini? Apakah kebebasan, cinta kasih sayang, kesenangan atau penguasaan? Kesenangan. Kesenangan. Coba Kebutuhan ini. Hore. Lanjut. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Kebutuhan apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Sayang. Ibu Yaya? Betul. Hore. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apakah itu? Penguasaan. Penguasaan. Apa sih? Penguasaan. Kita buka. Ya. Hore. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Senang. Yang mana? Kebebasan. Kebebasan. Hore. Betul. Yeay, pintar. Kita udah satu aja deh kasusnya. Udah satu aja lagi, itu aja kita lihat lagi. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Waduh. Ini sebenarnya yang pengen saya praktekkan ke Bapak Ibu ya. 5 kontrol dulu kan ada 5 ya posisi kontrol kita tuh. Kita kan ini dalam hidup kita sehari-hari ya. Nanti kalau saya praktekkan Ibu Fitri, Ibu nanti akan tahu Ibu yang bagaimana yang di kelas. Kita akan tahu yang mana nih kita yang sering kita lakukan nih dari 5 kontrol itu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman sebagai teman, yang ketiga, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah dari 5 posisi kontrol guru ini ya nanti kita yang mana yang sering kita lakukan di kelas. Keseharian di kelas ya. Keseharian di pelajaran Ya. Oke, kita disimak ya. Seorang siswa bernama Ana terlambat datang ke sekolah yang selalu tiba di sekolah jam 7, tetapi anak ini terlambat 20 menit. Nah, bagaimana posisi kontrol gurunya terhadap si anak ini? Ya. Pertama kita coba guru sebagai penghukum. Jadi kayak ini. Kita lihat ya, Bu, sebagai penghukum. Aku lewat dulu. Ini gurunya. Aku siswanya. Ceritanya ini gurunya. Yang kesiangan gitu ya. 20 menit terlambat. Jadi ternyata setelah 20 menit kemudian anak datanglah ke sini. Ya. Assalamualaikum. Anak, sini. Kenapa Tat? Gak usah anu-anuan. Kenapa Tat? Kamu tahu dia udah jam berapa? Coba jam berapa sekarang?
Apa aturannya? Kalau siang siapain? Hukum, Bu. Oke. Ya, ngerti? Jangan kayak gitu lagi ntar. Ibu nggak mau ada yang telat lagi. Yang lain juga sama ya. Nggak ada yang telat-telatan, oke? Gini, coba cirinya gimana? Pemukul. Keras, intonasinya keras. Betul. Kalau saya enggak, ya, nggak setuju dengan pemukul. Pemukul. Ya, guru bicaranya keras. Kemudian tidak memberi kesempatan anak untuk menyampaikan alasannya. Jadi tanggapi dulu gitu kan? Iya, tidak Tidak mau alasannya. seperti itu. Ya, Gitu. jadi hukum ya. Iya, jadi Sekolahnya. kamu salah. Kamu nggak nurut aturan saya, mana? Itulah ciri Itulah guru. guru yang baik. Nah, kalau tadi guru yang sekarang guru yang baiknya seperti apa? Ya seperti tadi. Maju lagi. Kita contohkan yang mana, Bunda? Yang kalau tadi Yang udah masuk hukum. yang baik, Yang hukum, yang baik. Lima ya, ada 5 ya. Ini tadi hukum ya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Pembuat rasa bersalah. Geris gurunya dan muridnya. Nah, ya, anak, kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Saya bangunnya siang. Kok bisa bangun siang? Enggak. Lihatin tuh teman-teman Tidak ada yang bangun. Ingat kebiasaan Tapi kan kamu Punya tahu di Berapa sini. kali Ibu udah bilang? Emang kamu gak kasihan sama ibu? Ibu tuh kebiasaan nungguin. itu. Kasihan sama kamu. Coba bayangkan gimana coba nanti gimana masa depan kamu nak? Ibu ini Masa depan. ibu kecewa dan baik kamu. Jadi Ibu guru. kecewa. Masih anaknya sendiri sih. Diam, jangan tertawa. Saya mempersiapkan ibu yang capek. Udah ketemu kan? Ya. Udah ketemu itu contoh Jadi ditanggapi dulu bersalah. itunya, alasannya. Enggak, Ditanya, tapi Ditanya. ditanya tapi dia nggak terima alasan apapun. Ya. Tapi hanya lebih kepada nyalahin. Jadi menimbulkan rasa oh iya gua Rasa bersalah. Nah, Iya, kan tidak ada kata-kata. Kita tekankan berarti di situ ada penekanan. Tadi ada kalimat besok besok, apa apa tidak lagi nah, gitu kan berarti. Iya, aku tidak tidak kasihan kasihan sama sama Mas Mas Nah, itu cara cirinya. Jadi cara itu kan jadi perasaan kan rasa bersalah kan menyalahkan. Jadi cara merasa makin rasa bersalah. Ya itu yang ketiga, guru sebagai teman. Ya, paham kan dia bedanya ya? Sekarang guru sebagai teman. Teman. Sebagai Oke ya, kalau tadi kita membuat rasa bersalah, sekarang kita lihat lagi ya. Edisi rasa teman. Oke. Nah, sekarang anaknya datang nih ke kita nih. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi sih, selamat pagi. Udah jam berapa ini, Neng? 20. Daya. Lupa apa kesempatan kelas kita. Lihat, Bu. Terus Sekali gimana dong? muncul. Kok si anaknya bergoyang, Bu? Dapat wangi, Bu. Iya, kayak gitu dia. Oke, bisa? Oke. Bagus adegannya ya. Yang keempat. Masa harus begitu ya? Iya, iya. Itu sesuai sama guru sebagai Sekali-kali bisa. Kita bisa Bisa dengan anak gitu kan. Istirahat itu mah. Cuman memang ini ada efeknya, ada hasilnya. Ini hasil seperti ini. Jadi murid merasa senang, akrab dengan guru. Iya. Termasuk dampak positifnya, hanya saja di sisi negatifnya itu jadi tergantung pada guru tersebut. Apa aja. Hanya nurutnya sama guru tersebut. Iya. Baiknya sama guru tersebut. Jadi Oke. kita guru lain mah. Ya, ini ada satu fenomena yang terjadi dengan kita sekarang ya. Jadi karena kita yang memposisikan diri sebagai kontrol guru yang teman, akhirnya murid-murid kita sekarang ada yang seperti itu gitu. Jadi muridnya bukan sama saya aja, sama guru aja, muridnya sama ibu yang aja, muridnya sama guru aja seperti itu. Itu kontrol guru yang ketiga itu teman. Dan mungkin bahayanya juga jadi ketika anak-anak itu tidak bisa memposisikan dirinya sendiri, Iya. maksudnya Kalau ketika ngobrol bisa antara teman dengan guru sama hasilnya. Ya, jadi ada Jadi ada positifnya, ada negatifnya ya. Iya. Ada kelemahan, ada kelemahannya itu. Nah, iya. Yang tiga adalah teman. Sekarang yang keempat. Apa itu? Yang keempat adalah pemantau. Pemantau.
Mantau diawasi. Pantau terus. Cicing bel lah nah. Jauh. Mematung. Memantau. Si Ana dipantau terus. Bising kasihangan, bising gelbel. Anak sudah datang? Iya, Bu. Oke, kenapa terlambat? Saya bangunnya kesiangan. Oke, terus? Tidak ada yang membangunkan saya. Emang mau apa? Terus? Saya lupa Sini menyampaikan dulu. menyampaikan Ibu. Gitu. Terus kamu tahu kesepakatan kelas kita? Iya, Bu. Datang kepada Ibu. Lantas? Nanti bagaimana? Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Nanti saya akan tidak akan mengulangi lagi. Nanti di rumah saya akan bilang sama orang tua untuk membangunkan saya. Nanti saya akan menyampaikan jabatan lebih awal lagi, Bu. Nanti ibu ke sana gitu kan Tapi ibu coba cek rumah mama ya. Minta apa tidak kamu itu terlambat gara-gara jabatan. Mama yang lain. Oke? Tapi nanti tolong jangan digulung-gulung. Baik Bu ya. Ibu akan naik ke musola. Oke? Iya Bu. Ya. Wahai, biasanya kalau anak kesiangan atau sesudahnya, makasih Bu ya, cinta. Ayah yang keempat gitu. Jadinya dicek dan dicek kalau untuk pemantau itu cek dan dicek ya. Jadi Setelah setelahnya. jadwal. Jadi Jadi ada setelah Ibu punya catatan. ya jam berapa gitu kan, ada jam berapa kita memvalidasi lagi kesalahan kita itu kalau kita tuh udah datanya telat 20 menit, terus solusinya nanti akhirnya paling terakhir guru Oh ya, lupa Tan. Kalau tim pemantau itu bedanya sama yang terakhir. Kalau tim pemantau itu setelah tadi si murid tahu kesalahannya, itu nanti jadi setiap istirahat ngeliatin, tapi ngeliatinnya tuh Pantau terus. diliatin gitu, bener gak sih ini udah berubah, terus besoknya lagi, besoknya lagi. Jadi punya catatan tersendiri. iya gitu. Jadi ketika melakukannya sudah banyak, kalau kita masuk punya tabungan nih dia, Ya. itu manajer. Dan ini manajer ya. Yuk. Waduh, sebagai manajer. sebagai manajer gitu. Ada nggak CEO? Oke, Ana. Ya. Oke, yuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Anak baru datang. Sebentar ya anak-anak ya. Iya, Bu. Teman kita baru datang ya. Ibu mau ngobrol sama Ana. Boleh? Boleh. Silakan Ana duduk sini. Oh, nggak ada tempat duduk, Bu, diri aja. Ana, Ya. kenapa malu-malu? Saya bangunnya kesiangan. Ana tahu kenapa Ana berdiri di sini? Iya, Bu. Karena saya terlambat. Terlambat. Terus? Saya tidak kesiangan. Dibangunkan lagi. Dibangunkan dari. Main HP gue. Helikopter mah tidak lagi. Itu juga bagus seperti kesiangan karena jam-jam yang tidak berbunyi seperti itu. Ana juga seperti itu. Iya, betul, Bu. Lantas besok bagaimana? Nanti besok saya akan menyalakan jam berikutnya lebih awal lagi dan nanti meminta mama saya untuk membangunkan saya. Kalau misalkan jam Mau masak bekerja alarm. rusak bagaimana? Yang Nanti baru. saya akan meminta mama saya atau kakak saya untuk membantu membangunkan saya. Nah, sekarang kalau misalkan anak besok mau lebih berangkat lebih awal, berarti nanti anak akan jadi orang seperti apa? Akan jadi anak yang rajin, akan tetap waktu, disiplin. Nanti bangunnya lebih pagi lagi, Bu. Anak mau gak jadi kayak seperti itu? Bu? Anak bisa nggak kayak begitu nanti? Bisa. Bisa, betul. Nanti orang tua anak bangga nggak? Bangga dong. Oh iya, anak mau membanggakan orang tua. Jadi anak pintar kan? Ya, jadi nanti berarti kesimpulannya apa ya? Nanti aku tidak akan mengulangi lagi tahun kesiangan, tapi aku nanti akan menyalakan jam berkerja lebih awal lagi. Dan juga nanti aku minta tolong sama mama sama kakak untuk nemenin aku. Bisa ya sayang ya? Silakan. Selamat dari Pak. Itu guru nggak bosan kalau si anak lagi tiap hari. Enggak dong, kan anaknya rajin. Kan gurunya beda-beda. Nah, itu posisi kontrol guru yang kelima yaitu manajer, ya. Manage Bapak Ibu. Yang mana yang paling bagus? Kita pernah melakukan yang mana? Coba sebelum kita mengenal ini, Ibu yang mana nih posisinya? Ibu yang mana? Dari adegan-adegan tadi. Itu Ibu pernah mencoba di kelas itu, Oh. ketika ada anak, ketika ada siswa yang melanggar,
Ibu yang mana? Memposisikan diri ibu sebagai yang mana? Variasi sih. Ada masuk, ada Semua mengalami itu ya, semua mengalami ya. Alami ya. Sayang, yuk. Yuk mana? Ini nggak nyata ya Bu, tapi sekarang diganti Bu. Oh sekarang mah jangan begitu ya nak ya. Kalau misalkan biasanya kita, mana telat banget. Sekarang makan gitu, saya tahu perasaan kamu. Gitu. Jadi kita kalian lebih. Jadi segala semua tadi tayangan dilakukan, pernah dilakukan. Tapi nanti setelah ini kita mencoba lagi ya Bu ya. Kita coba lagi yang mungkin yang guru manajer ya. Ya, nanti Coba situasi guru be. Pusing nih mama tuh Saat itu rumah jadi manajer ya punya. Saat itu rumah manager. Oke. Guru Ini kan yang lihat terakhir. situasi. Segitiga restitusi. Nah, ini ketika kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran, ya, kita lakukan dengan cara segitiga restitusi, Bu. Ulang main dicarikan Bu, ulang main digaplok, kayak nama. Cara gunakan segitiga restitusi. Bagaimana caranya melakukan segitiga restitusi? Tadi saya yang guru manajer, kamu seperti itu. Jadi ditanya dulu, ya. Yang pertama, nih, menstabilkan identitas. Nah, di sini kita tanyakan dulu ke anaknya masalahnya apa. Kita dengarkan dulu, ya. Biar kita dengarkan, kita simak anak itu akan apa yang anak ceritakan, ya. Kita dengarkan dulu. Itu menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang keduanya, validasi, kebutuhan dia memvalidasi kesalahan anak ya, ada yang bisa juga. Jadi kita tanyakan ketika dia anak itu melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjudge, oh kamu salah, oh kamu bukan seperti itu. Tapi kita lebih apa yang kamu lakukan memang tidak salah. Yang kamu lakukan mungkin dilakukan oleh orang lain juga. Semuanya mungkin pernah mengalami seperti itu. Kalimat-kalimatnya seperti itu. Ya. Ibu juga pernah merasakan, ibu juga pernah mengalami seperti itu. Jadi nggak bilang salah kamu, salah seperti itu tidak ya. Kemudian selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya tentu kita di kelas sudah membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Kita tanyakan nilai-nilai yang kita percaya yang ada di sekolah kita, ya, nilai-nilai universalnya tentang mandiri, ya. Bertanggung jawab, disiplin, itu nilai-nilainya. Apakah kamu ingin seperti itu? Jadi kita nanti gurunya lebih pada solusinya, bukan lagi nanti menyalahkan pada kesalahan si anak, bukan lagi kita mengingatkan kesalahan anak itu bukan, tapi lebih kita ke solusinya. Nanti kita akan mendorong anak yang memotivasi anak, ya supaya dia apa nih si anak itu nanti kamu akan menyelesaikan masalah kamu itu bagaimana? Kita pancing ke situ. Kita bukan kita nanti yang akan memberi, kamu nanti harus begini ya, nanti kamu begini ya. Tidak, ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu ini? Kita tanyakan seperti itu. Ya. Nanti kan hubungannya dengan keyakinan tadi. Oh iya Bu, kayak tadi teh ya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau berantem sama temannya, saya akan meminta maaf. Silakan saya menjadi anak yang bersabar, yang lebih sabar, yang lebih memaafkan, gitu kan. Jadi biar kita itu hanya mendorong si anak itu untuk bagaimana dia itu mengatasi masalahnya sendiri. Kalau yang kebiasaan anak itu bukan kalau biasanya anak-anak sudah berdoa, tanpa disuruh lagi dia di depan itu suka berdoa atau membaca surat-surat pendek. Tapi itu namanya nggak disuruh sama kita, kan kita sudah Kebiasaan ya. Kebiasaan itu kan Kebiasaan. kebiasaan itu bagi kita. Masuknya ke situ, Iya. bukan bawa ke seleksi. Kalau itu bukan pelanggaran, itu kan kebiasaan kita karena sebelumnya kan udah kita buat kesepakatan dulu kan. Ya kalau berdoa di depan baca itu udah kesepakatan kita dulu sebelumnya. Biasa termasuk jadi Kebiasaan. Jadi langsung ya. ini nanti kalau misalnya kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran gitu Bu. Jadi kita kalau kita kan sering lah kita ya anak berantem lah, ya kan aku si anu. Ketika kita panggil salah satu atau salah duanya, kita panggil, kita bicarakan baik tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita dengarkan dulu, kita bisa berikan dia itu
apa sih yang terjadi, kita dengarkan dulu gitu. Mungkin kalau dua belah pihak kemudian yuk kita dengar dulu, baru kita bertanya pada menstabilkan salah yang dibuatnya tadi ya. Tindakan yang salahnya itu, tapi bukan berarti kita untuk tadi teh itu kamu salah, bukan seperti itu. Supaya kenapa kita bertanya, oh iya yang kamu lakukan kan tidak salah, oh iya yang kamu lakukan itu mungkin ibu juga pernah mengalaminya. Untuk apa? Supaya dia apa yang tadi dia lakukan itu dia tidak merasa dia benar-benar orang yang bersalah gitu loh. Jadi dia berpositif diri, berpositif lagi pada dirinya sendiri supaya dia tidak down gitu. Nah, oh ternyata ibu diri pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi dia semangat lagi gitu. Jadi positifnya keluar lagi gitu. Enggak, seperti yang tadi guru penghukum itu ya, tidak seperti itu. Nih, ini ya peraturan kelas yang pertama ini sebelum sampai ke budaya positif ya. Kita ini dulu peraturan kelas dulu. Jadi dari peraturan kelas nanti kita ada keyakinan kelas. Kemudian lingkungan positif. Lalu akhirnya kita akan menjadi budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter tadi itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik dan membentuk sebuah budaya positif. Ya, ini tadi dia peraturan pemantau kompetisi tadi. Lanjut. Ini 5 fungsi kontrol tadi. Ini kalau motivasinya guru berbuat ada penghukum, kebaca ibu? Nggak kelihatan. Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan manajer yang tadi sudah kita praktekkan tadi, ya. Kalau penghukum itu adalah identitas gagal, ya. Kontrol dari luar tuh, jadi gagal, identitasnya gagal, karena tadi tuh ya kita ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, nah, seperti itu. Itu ada ancamannya juga, ya. Jadi nanti ke anak juga. Ngomong itu guru gede gitu terancam. Membuat orang merasa bersalah. Nih, berceramah dan mengatakan seharusnya. Kecewa, saya kecewa. Kamu sudah tahu. Nah, ini membuat jadi murid berdatang dulu di dalam dunia yang bukan normal. Kenapa saya merasa rendah diri dan ini dampak pada muridnya, anak menjadi rendah diri. Kalau ini dampaknya pada muridnya, melayang. Oke. Kemudian yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Dari 5 kontrol guru tadi itu, ya, guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Ini kalau sebagai teman membuatkan alasan untuk muridnya. Kemudian, ayolah lakukanlah. Tapi ada ketergantungan dari murid ke gurunya. Ya. Kita sebagai teman, jadi ke murid itu nanti kayak nggak ada batasan antara murid dengan guru. Yang akhirnya muridnya, ini yang hampir saya rasakan ini ya. Yang saya rasakan sebenarnya ini nih yang teman. Jadi kadang-kadang lain Ari maksud anak mungkin bukan ngelunjaknya, tapi karena saking dekatnya kita kadang-kadang mereka tidak bisa membedakan. Iya, kadang-kadang tidak bisa membedakan antara temannya dengan guru. Jadi ayolah yang dekat lah, pengen ini lah, pengen itu. Kita lah, kalau orang ini ngalang kita. Ngalang ya, ayo. Nah, iya kadang-kadang itu repot ya Bu ya. Ayo kadang-kadang rangkul kau orang. Kayak dekat-dekat gitu. Padahal waktu diajaran kita tanya bertemu tuh. Iya, gitu. Jadi jangan merasa sendiri gitu. Nah ini dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri dan berjaya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Ada jadi kalau guru itu kalau pemantau itu selalu fokus pada peraturannya. Takut kalau kita ya harus karena peraturan, tidak mau alasannya apapun rasanya, tapi harus tetap fokusnya karena peraturan sekolah begitu ya begitu. Nah, itu pemantau. Dampaknya
menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dampak pada murid. Ini identitas berhasil ya atau sukses. Nah ini satu lagi, yang ketiga, identitas berhasil atau ini sukses. Ya, kontrol diri, menghargai diri sendiri, itu manajer. Kalau bagi saya ini adalah posisi kontrol guru yang paling sempurna, Ibu. Ya, dari kelima kontrol ini yang paling sempurna manajer. Ya, seolah-olah guru itu memang kita tuh harus bisa seperti ini, seperti manajer. Ya, tidak marah-marah, ya, tidak ngejudge anak seperti apa, gitu kan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan memicu anak itu motivasi intrinsiknya keluar, gitu. Bukan dari luar. Jadi anak itu merasa senang, dia merasa dihargai, ya. Anak itu jadi mampu mencari solusi untuk dirinya sendiri. Ya. Dia bisa kita dengan manajer ini kita akan membantu anak itu merubah si anak itu menjadi lebih baik, ya. Nanti kayak tadi restitusi segitiga restitusi. Kita bisa coba Bu di kelas ya, karena banyak tuh masalah-masalah yang kita hadapi kan. Ya. Kita bisa coba ke anak. Kalau ada yang, tapi mudah-mudahan jangan ya kita anak-anak kita beragam. Kalau nanti ada anak-anak kita yang bermasalah, ya, yuk kita coba. Kita coba dengan melakukan segitiga restitusi. Itu nanti akan ada dampak yang luar biasa nanti. Adalah nanti dampaknya ke anak itu. Anaknya ke kita, kitanya juga ke anak, nanti anak sama sesama temannya. Itu nanti akan ada dampaknya. Kita coba lah, cobain ya, jangan cuma kita lihat aja, tapi kita berusaha untuk mencoba. Segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan anak ya, tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari tiga proses itu kalau kita bisa melakukannya, luar biasa. Hebat. Meskipun saya sudah mempelajari ini, saya sudah mencoba kemarin dengan anak-anak. Memang anak ya bagus untuk kita bertanya ke anak-anak juga menjawab, mereka menceritakan. Kemudian kamu mau jadi apa? Mereka keluar gitu Bu. Mereka keluar loh, enak ya, keluar. Jadi mereka menanggapi ini anak, betul. jadi atau pendapat anak. Jadi mereka juga akan merasa didengarkan. Mereka merasa dihargai. Kadang-kadang anak betul ada yang curhat gitu, ya, rumahnya. Kita harus tanggapi. Iya, kita harus respon juga kepada mereka. Banyak itu. Anak yang datang, Bu, saya mau di rumahnya terkait dengan apapun itu, dia akan berbicara dengan atau anak-anak kelas 1 ya Bu ya? Ada kelas 1 begitu banyak kelas 1 yang curhat gitu kan. Bu, saya sakit, tapi sakitnya katanya kena setan. Karena udah main di sana katanya. Wah, sama teman saya. Oh, gitu ya. Asibat. Oh, dia bilang asibat. Bu, saya kesibat, iya tanggapi. Gitu. Oh, Gimana? nanti hati-hati kalau bermain dimanapun kan gitu. Itu banyak anak seperti itu. Jadi kita juga akan betul. Kita juga mungkin ke anak kelas 1 sampai kelas 3 dengan anak kelas 4 5 beda ya Bu ya. Beda. Cara bicaranya. Kalau mungkin saya di kelas 1 mungkin harus belajar dulu ke Bu Eti ya. Gitu. Kalau kelas tinggi karena saya udah biasa, kita udah biasa di kelas tinggi, beda juga gitu kalau kita menyikapinya, kita memberi responnya juga beda lagi. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ada yang bisa ditanyakan? Mungkin boleh berpendapat. Mungkin boleh menyampaikan pendapatnya. Bentar Bu Ina. Ini kan budaya positif ya. Berarti budaya positif itu harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Betul. Ya? Baik siswa, siswi, guru, juga masyarakat ya. Kalau misalnya kita tidak sejajar gitu, ada yang di bawah, yang di atas. Sementara guru disiplin,
terus anaknya kurang, terus ada siswa disiplin, gurunya kurang. Harus seperti apa ya? Supaya guru sejalan, seiring. Guru antara guru dengan siswa dengan orang tua juga, beserta kepala sekolahnya juga harus seperti apa itu? Itu Karena yang pertama kita lakukan adalah duduk bersama. Ya. Mungkin kalau mulai harga duduk bersama anak kita duduk bersama Bu, ya, duduk bersama. Siapa yang menyampaikan dengan ibu, masyarakat, guru, ya. Kita duduk bersama, kita bicarakan dulu. Tadi seperti segitiga restitusi itu juga bisa dilakukan kepada sesama guru. Ya tidak, bukan hanya untuk anak saja ini ya segitiga restitusi ini. Bisa untuk kita warga sekolah ini. Iya, kepada sekolah, kalau sekolah silakan ibu lakukan restitusi kepada siapa yang menurut ibu bermasalah. Lakukan restitusi seperti ini, segitiga restitusi. Pertama ya itu tadi menstabilkan identitas, ceritakan dulu apa penyebab dia seperti itu, gitu kan. Kalau ada yang tidak disiplin, tanyakan kenapa kamu seperti itu, sampaikan biar kita dengarkan apa alasan-alasannya, gitu kan. Mengapa dia seperti itu, gitu kan. Kita dengarkan dulu. Jadi emang kita tidak langsung ngejudge. Kita harus sudah memberi kepada anak tersebut. Ayolah pada murid kita. Silakan bisa dilakukan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan. Tadi awalnya kan duduk bersama. Tapi mau menceritakannya malu. Keluarga alasannya apa malu lagi? Kenapa? Namanya juga keluarga berdua. Seperti suami istri kan. Misalnya ini macam contohnya gitu ya. Suami istri kita punya masalah di rumah, ke sekolah ke bawah-bawah, pasti ya. Imbas ya. Iya. Memang itu untuk menceritakannya. Yang tadi akan melakukan restitusi siapa bilang ibu kepala? Tarik dong ke ruangan ibu kepala khusus. Jangan di depan guru-guru. Bu, dia biar ibu atau minta sendiri. Ya, dia pada curhat. Jangan di depan guru ya, pasti malu lah. Jangan curhat baik. Mungkin ada orang ini kita bercerita sama ibu kepala gitu ya. Takut ibu kepala ngomong sama yang lain. Gimana itu akhirnya semua tahu gitu. Gimana itu guru kepala sekolahnya cerewet. Gitu. Bagaimana itu? Akhirnya dia nggak sorangan baik. Tetap sorangan baik. Tapi jangan untuk sorangan gitu Bu. Nah, jadi iya Bu, nggak rosaan. Jadi kita nggak nyaman. Di sekolah nggak nyaman, di rumah kesal, jadi kayak ngebleng. Namun yang baca ibu bangun dulu motivasi ibu dari rumah. Motivasi intuisi ibu bangun dulu sebelum datang ke sekolah, bahwa ibu juga harus berpikiran kok masa di rumah udah di rumah, nanti selesaikan di rumah bersama Pak Judin. Enggak, kadang-kadang begini. Misalnya ya, kita punya suami habis ngomong apa, dia tanggapannya lain gitu. Kan datang ke sekolah kadang-kadang dia di kantor betah di kelas gitu, gimana? Masalahnya ada di sekolah. Menurut ibu kalau itu masalah kalau ini dia soalnya dengan keluarga ya, dengan keluarga, jadi itu wajar saja. Ya dulu, ya. Tapi kalau misalnya kita rekan sejawat ada yang perbuatan seperti itu kan susah. Ya berarti orang ngomel deh terus-terusan karena dirangkul susah, koler, narik albatan parasani. Jadi berolak belakang. Tarik menarik. Kuncinya mah gini aja meren. Berpikir positif aja. Nah, eta lah berpikir itu positif. kuncinya. Tadi teh udah kata restitusi kita jadi Betul nih punya surat tes positif aja. Ada akhirnya kita punya ada datang ke sekolah. Gitu ya. Bahagia di sini. Bahagia. Sekolah bahagia. Tunda setuju. Oke, terakhir nih Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Motivasi intrinsik. Ya. Oke, terima kasih. tutup. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga
bermanfaat. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga mendapatkan wawasan bagi kita semua untuk dipelajari dan diterapkan baik di sekolah atau di lingkungan keluarga bersama anak saya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah, kami Baik, lagi. tutup dengan